setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, pasti saya percaya saudara dan kita semua baik-baik saja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah dan memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Kita akan sama-sama hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan menerima tubuh dan darah serta minyak sebagai tanda. Itu sebabnya sebelum dimulai boleh Bapak Ibu bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya. Supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah diberkati. Persiapkanlah hati, Alkitab, roti dan anggur serta minyak. Kita akan memuji menyembah bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus berbicaralah melalui Pastor Joshua Tumakaka hari ini. Biarlah kami semua diberkati. Siapapun yang hari ini yang sakit Tuhan pulihkan, yang luka Tuhan sembuhkan. Bapa, biarlah anugerah-Mu terus berlimpah bagi anak-anak-Mu di rumah. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan memberi kekuatan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita semua. Mari bersama-sama dengan hati yang bersyukur. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Bersyukur dan berterima kasih oleh karena karya salibnya. Kita telah ditebus dan kita telah menjadi anak-anak-Nya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempatku,
kudus-Mu. Pujian, naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau menyambimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, menaikkan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan, aku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan lembah kudus-Mu. Pujian, naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan kami boleh menghampiri tahta yang suci dengan kami penuh keberanian. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Pujian, naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan, kasih-Mu mengalir memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
selamanya kasih-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, dan kami menyembah, kami memuji, mengagungkan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus penebusku. Yesus yang layak dimuliakan, Yesus Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami, Roh Kudus Kau lemah lembut, Roh Kudus Kau yang mengingatkan janji Bapa, Roh Kudus Kau yang menuntun kami, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kudus Engkau mengurapi kami, Roh Kudus Kau menguasai kami, Roh Kudus, Roh damai sejahtera. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kami dapat memanggil Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat kami menyembah ada kuasa-Mu, saat kami menikmati kasih-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, dan hari ini juga terjadi pemulihan bagi setiap kami, pemulihan bagi bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena oleh kasih-Mu Tuhan, semua karena oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara tanggalkan setiap beban masalahmu. Dan
Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus. Ku dijadikan baru. Lebih sungguh lagi katakan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus. Ku dijadikan baru. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan tersenyum katakan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus. Ku dijadikan baru. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami sampai saat ini masih terpelihara sehat. Dan di dalam kasih-Mu kami akan tetap terpelihara sampai selama-lamanya. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua di dalam fellowship online ini. Dengan iman oleh firman-Mu yang sakit semuanya disembuhkan. Yang letih, yang lesu diberikan kekuatan yang baru. Diberikan pengharapan. Menerima jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih-Mu, kami hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Karena Bapa yang telah menebus kami, membebaskan kami dari kutuk dosa. Sehingga kami sekarang boleh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat, ucapan yang akan disampaikan, agar setiap perkataan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, yang lemah memperoleh kekuatan yang baru. Dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami berterima kasih. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kata kalimat lidah bibirku dipagari agar hanya memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya Roh Kudus, berfirmanlah. Dengan sukacita kami semua siap mendengarkannya. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas beberapa teks di kitab Wahyu pada pasal 6. Dan kita memahami bahwa itu berbicara tentang akhir zaman di mana kita berada sekarang. Dan bersukacitalah karena di dalam Yesus Kristus oleh darahnya kita terhitung untuk menerima keselamatan
di dalam kita terhitung di dalam bilangan orang-orang yang menerima keselamatan. Baik, tersenyum dulu dimanapun saudara berada, dengan sukacita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah, kita hari ini akan melanjutkan, itu sebabnya kita beri judul di dalam fellowship hari ini yaitu hidup berkelimpahan di akhir zaman, tentunya di bagian yang kedua. Jadi kita sekarang mau memahami bagaimana kita bisa hidup di dalam peperangan yang sedang terjadi ini. Kenapa saya sebut peperangan? Karena dari segi si jahat, dia berperang untuk menghancurkan kita. Dari seginya Tuhan, dia sudah selesai. Itu sebabnya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dari segi kita sekarang ada di battleground, di tempat peperangan. Tetapi kita sekarang harus bisa memutuskan atau harus bisa percaya bahwa kita berada di tempat perang untuk menerima kemenangan. Bukan untuk berperang. Itu sebabnya kita harus pahami Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang kita kenal karena iman. By faith, iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Kristus. Amin ya. Sedangkan Israel adalah umatnya Tuhan secara fisik. Karena ketika Tuhan hadir ke dunia, dia hadir dalam konteks Yahudi. Dan Yahudi melihat Yesus secara fisik. Tetapi Yahudi tidak percaya bahwa Yesus yang disalib, itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Sehingga mereka menolak Yesus yang kita imani, kita percaya sekarang sebagai Tuhan yang gak pernah kita lihat. Israel melihat Yesus secara fisik. Itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, ada dua dimensi. Ketika dia sebut perang, benar-benar perang secara fisik, itu berarti menunjukkan kepada Yesus yang nanti akan datang kembali ke dunia. Dan kembali memperlihatkan dirinya kepada Israel secara fisik. Nah, sebelum Yesus kembali, dia akan kembali dulu di awan-awan. Kita percaya kepada Yesus bukan karena melihat. Kita percaya karena kita percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya nanti waktu Yesus datang kembali di awan-awan, kita yang percaya karena iman kita akan diangkat. Berjumpa dengan Yesus face to face. Tubuh kita akan diubahkan. Tubuh kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru yang segambar serupa dengan Dia. Dan kita bisa melihat secara fisik, face to face. Israel tidak percaya Yesus yang kita percaya. Kita percaya Yesusnya Israel. Tapi Israel menolak. Sehingga kita sekarang telah memperoleh keselamatan. Katakan amin untuk itu. Itu sebabnya nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita akan berjumpa Tuhan Yesus untuk berjumpa face to face. Baru nanti Tuhan Yesus bersama-sama kita turun ke bumi, menjejakkan tanah di bumi, baru secara fisik akan kembali memperlihatkan diri kepada Israel. Itu sebabnya ketika kita membaca tulisan-tulisan ini, kita harus tahu ketika tulisan-tulisan ini ditulis sepertinya fisik. Tapi buat kita itu bukan fisik, itu spiritual, alam roh. Bicara tentang jiwa kita. Nah, untuk itu kita akan pahami sekarang dan biarlah kita diberkati dan berbahagia. Ada satu ayat, apabila bisa ditampilkan, itu ada di surat Petrus sebagai pemahaman kita, supaya kita bisa mengerti. Di dalam surat Petrus itu, di dalam 2 Petrus ayat pasalnya yang pertama, 2 Petrus pada pasalnya yang pertama, maafkan saya, di 2 Petrus 1, ya, 2 Petrus pasal yang pertama. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-5,
Bentar ya, maafkan saya 1 Petrus 3 Pak ya. Karena ayat ini tiba-tiba muncul di benak saya ya. 1 Petrus 1, maafkan saya 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9 atau dari ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini hanya sebagai pembuka supaya kita bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Demikian firman-Nya, bisa diperlihatkan ayatnya. Pastor Berti akan baca. 2, ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan iman. Bersama-sama karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, 2 ya, yaitu keselamatan jiwamu, keselamatan pikiranmu, keselamatan di dalam kehendak yang ada di dalam kita, dan keselamatan di dalam kita berperasaan. Nah, jadi kita sekarang ada di dalam peperangan alam roh. Nah, minggu lalu kita sudah baca di Wahyu 6, ada kuda putih datang, dikasih lihat ada orang yang pakai mahkota, dia menaklukkan. Kemana dia pergi dia menaklukkan. Untuk zaman sekarang berbicara perdagangan tentunya, yang kemudian juga nanti akan menjadi pertarungan di dalam wilayah kekuasaan sehubungan dengan perdagangan. Itu sebabnya berbicara tentang pasar, bicara tentang siapa yang menguasai siapa, berhubungan dengan kebutuhan manusia. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang di Indonesia harus sadar, nanti Tuhan mau menyatakan kemuliaan di timur. Kita harus percaya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima kemuliaan. Katakan amin untuk itu. Kemudian ada kuda merah. Kepadanya diberi pedang. Remember, pedang fisik. Tapi buat kita pedang itu adalah firman, perkataan. Jadi kalau ada yang berasal dari si iblis pegang pedang, artinya akan ada banyak pengajaran di akhir zaman, termasuk akan ada banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan itu justru akan membuat orang khawatir, takut. Sehingga tidak ada lagi damai sejahtera. Kemudian ada kuda hitam, bawa timbangan. Kita nggak pernah bisa paham timbangan ini apa. Tapi kalau pernah baca kitab Daniel, ada raja namanya Belshazzar. Dia anaknya Nebukadnezar. Nebukadnezar pernah direndahkan oleh Tuhan, jadi seperti binatang. Benar-benar kayak binatang, artinya dia direndahkan, kemudian dipulihkan. Nah, anaknya melihat keadaan ayahnya tapi dia tidak bertobat. Dia malah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Meremehkan hal-hal yang kudus. Barang-barang yang tadinya ada di bait suci, hal-hal yang kudus diremehkan. Itu sebabnya kepada Belshazzar ini ditimbang. Dia melihat di dinding ada tangan menulis. Dan dia gemetaran ketakutan, salah satu tulisan tangan itu bunyinya Peres, yang artinya kamu telah ditimbang. Dan ketika kamu ditimbang, ditemukan kamu sangat ringan. Apa ringannya? Karena walaupun dia kaya, dia raja, dia punya kekuasaan. Tapi secara kebenarannya Tuhan dia ringan. Dia gak ngerti tentang kekudusan, dia gak ngerti tentang kebenaran, dia gak ngerti tentang kerajaannya Bapa. Itu sebabnya di akhir zaman kita harus paham. Siapa diri kita? Kita bukan warga dunia saja. Kita adalah warga sorga yang ditebus, dibayar, dikuduskan dengan darahnya Yesus. Itu sebabnya kalau kita tidak menghargai jati diri kita sebagai warga sorga yang penuh kemuliaan, kita akan direndahkan di hadapan Bapa. Walaupun di bumi seolah-olah kita melakukan banyak hal untuk memperoleh kemuliaan. Saat saya ngomong saat ini nih, saya sedang berbicara saat ini, oke? Saya sedang berbicara saat ini, di ruang angkasa sekarang saat ini saya berbicara, sedang hujan diamond, hujan berlian. Kalau belum pernah dengar di news, Google nanti. Kamu akan menemukan di saat saya ngomong ini hujan berlian, setiap hari ratusan ton. Apa artinya? Tuhan bisa kasih berlian kayak hujan, which is di dunia berlian mahal sekali. Dunia nanti akan butuh energi yang terbarukan.
oil, gas turun. Nanti ada energi baru, sama kayak handphone saudara makin hari makin tipis. Artinya ada baterai yang bisa memberi hidup makin ringan. Nah sumber-sumber baterai itu ada di timur, ada di Indonesia. Nah supaya kita bisa pahami paradigma atau pola pikir kita sekarang menghadapi akhir zaman. Bahwa sumber kekayaan itu ada pada Dia, ada pada Yesus. Bilang amin untuk itu. Bertepuk tanganlah, bersukacitalah untuk hal itu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, dia bilang, kamu akan kubawa ke tanah di mana di situ madu, susu mengalir berlimpah-limpah. Kamu akan menduduki rumah, siapa? Rumah orang, kamu gak pernah bangun. Kamu akan menikmati kebun siapa? Kebun orang yang gak pernah kamu tabur tanami. Artinya apa? Kepada umat Tuhan dipersiapkan dan disediakan berkat yang tidak pernah mereka pikirkan, gak pernah mereka bayangkan, yang mereka akan terima bukan karena hasil kerja. Mindset ini harus benar-benar kita tanam. Karena kalau kita tidak berusaha menanam itu sebagai kebenaran yang berasal dari firman Tuhan Yesus Kristus, kita akan terbawa kepada orang-orang dunia berpikir. Dan kita akan berusaha memulihkan keadaan sekarang yang disebut new normal ini, cara hidup yang baru, padahal Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang normal secara kerajaan surga. Itu sebabnya kita harus imani sekarang. Kenapa? Di dalam Wahyu 6 ayat 8 kita akan baca. Demikian firman-Nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Baik, ini kita sudah baca di minggu lalu, itu sebabnya kita harus pahami. Kita akan buka teks di dalam Yehezkiel 14 ayat 21. Yehezkiel 14 ayat 21, kita relax, enjoy, karena memang saya akan buka banyak ayat, tapi supaya kita bisa paham dan mengerti. Demikian firman-Nya. Ya, beginilah firman Tuhan. Bapa, jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem, untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Amin. Jadi apa yang ditulis secara fisik di kitab Wahyu, itu udah dikasih tahu di kitab Yehezkiel. Nah kalau kita baca Yehezkiel 14 ayat 21, di ayat 20-nya sebenarnya dikasih contekan. Lihat di ayat 20-nya. Ditulis, biarpun ada Nuh. Siapa Nuh? Orang yang mendapat kasih karunia. Satu bumi ditenggelamin, cuman dia sekeluarga selamat. Daniel, siapa Daniel? Kalau kita baca kitab Daniel, itu dia dari kerajaannya Babel, Media, Persia, sampai terusnya kerajaan Darius, Cyrus. Itu dia terus ada di situ. Artinya dia menggambarkan bagaimana orang percaya hidup dari zaman ke zaman. Sampai akhirnya dikasih tahu tentang akhir zaman. Kemudian siapa? Ayub. Ayub itu, waduh, dia dihajar habis-habisan sampai dipulihkan. Gambaran tentang orang percaya. Tapi kalau kita baca, sekalipun ada mereka di tengah-tengah umat Tuhan, demi aku yang hidup, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki atau perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Perhatikan, karena kebenaran mereka. Jadi kebenarannya Nuh nyelamatin Nuh, kebenarannya Daniel nyelamatin Daniel, kebenarannya Ayub nyelamatin Ayub. Tapi Wahyu bicara tentang kita. Kebenarannya Yesus, halo, akan menyelamatkan kita semua. Katakan amin untuk hal itu. Kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti kenapa di ayat 21-nya dikatakan hukumanku. Lihat di ayat 21-nya, hukumanku. Mendatangkan keempat hukumanku. Jadi di ayat 20 udah dikasih tahu ada kebenaran, baru ada hukuman. Nah kalau kita nggak ngerti di akhir zaman itu adalah yang berasal daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan, banyak orang mengatakan demikian, kita akan stres. Kita akan lapar, resesi ekonomi, kita akan mengupayakan usaha supaya nggak resesi. Padahal maksud Tuhan, kalau itu udah mulai datang, itu saatnya kamu dan saya mencari kebenarannya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi ada berlian hujan di Saturnus, di Jupiter. Untuk kasih tahu, apa yang di dunia dicari, susah payah sama Tuhan cuman kayak hujan.
Apa yang mahal bagi Tuhan is cheap, murah. Itu sebabnya kalau kita tidak benar-benar memahami kebenaran ini, akhir zaman kita ikut stres. Kalau ada resesi kita stres. Itu sebabnya kenapa dia beri tubuh dan darah, makanan dan minuman bagi kita setiap hari. Supaya kita paham. Bagi kamu tidak akan pernah lapar lagi. Bagi saya kita tidak akan pernah lapar lagi. Katakan amin untuk itu, hal itu, amin. Kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang akan dikenyangkan. Makanya ketika Yesus datang, dia bilang, berbahagialah yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Dia akan dipuaskan. Baru Yesus kasih tahu, yang cari kerajaan dan cari kebenaran, yang lainnya ditambahkan. Dengan bahasa yang lain, yang pertama, kita mau hidup berkemenangan di akhir zaman. Yang pertama, kita harus belajar tunduk sama Tuhan Yesus. Kita harus belajar percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus belajar berserah sama Tuhan Yesus. Serahkan semua sama Tuhan. Benar-benar serahkan. Kita hanya bisa selamat karena kita percaya Yesus. Haleluya. Amin untuk itu. Itu sebabnya kalau di Yehezkiel 14 dikasih tahu rahasianya, di Yehezkiel 9 dia juga kasih tahu. Yehezkiel 9 artinya sebelum Yehezkiel 14. Mari kita baca. Yehezkiel 9 pada ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang, melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Amin. Perhatikan. Ada kata ikutilah dari belakang. Ikutilah dari belakang. Siapa? Yang pukul, yang bunuh. Yang jalan duluan siapa? Yang jalan duluan cuman kasih tanda. T, salib. Jadi gak pernah hukuman itu duluan. Selalu tanda duluan. Itu udah konsepnya Tuhan. Saya teriak-teriak tentang hal ini untuk memberitahu kepada kita semua, termasuk kepada diri saya, walaupun kadang-kadang kita mungkin stres menghadapi segala sesuatu, kita harus melatih diri kita untuk percaya. Kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan pasti selamatkan kita di dalam kebenarannya. Dia pasti sudah rancangkan. Kalau kamu sekarang lagi susah, saya tidak bisa menolong kamu, tapi hari ini ada kabar baik bagimu. Sebelum kamu susah, Tuhan sudah siapkan jalan berkat yang baru bagi kamu. Haleluya. Kita harus percaya itu. Termasuk saya pun harus belajar percaya. Siapapun harus belajar percaya. Kita harus mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Itu sebabnya di dalam caranya Tuhan bekerja, di dalam Yeremia 27 ayat 8 dikasih tahu, saya akan baca buat saudara. Yeremia 27 ayat 8. Yeremia mendahului kitab Yehezkiel. Di Yehezkiel tadi dikasih tahu ada orang tulis T, belakangnya pemukul. Jadi kalau udah terima tanda, dia gak bakal dipukul. Dia gak akan mengalami kebinasaan. Kemudian maut datang di akhir zaman dikatakan. Tapi buat kita keselamatan datang dulu. Yesus dulu datang. Nah, Yeremia pada pasalnya yang ke-27 ayat 8 dikatakan demikian. Mari kita lihat. Tetapi bangsa-bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum. Dengan apa? Pedang, kelaparan, penyakit sampar. Konsisten cara ngomongnya. Karena Babel di sini gambaran tentang Yesus. Babel di sini adalah Raja Nebukadnezar, ini bukan tentang Nebukadnezar saja, tapi bicara tentang Yesus yang menjadi penguasa atas semua bumi di masa kita secara iman, di masa Israel masa depan secara fisik. By faith kita sekarang harus belajar tunduk, karena kalau kita tidak menundukkan diri, kita akan terhitung dalam bilangan orang-orang yang masuk ke dalam masalah itu semua. Tapi kalau kita tunduk, justru kita selamat. Aku akan kirim pedang, sampar, penyakit, lapar, itu udah di kitab Yeremia. Yeremia kan bicara tentang sebelum Israel dibuang ke Babel. Nah yang nyerah
nggak akan mengalami. Yehezkiel dikasih tahu waktu Yehezkiel diperlihatkan tentang rupanya Tuhan. Dan Tuhan ngomong, hukumanku. Nah hari ini berbahagialah kita yang tunduk, yang percaya. Kita pasti diselamatkan. Kita yang berserah, kita pasti diselamatkan. Katakan amin untuk hal itu. Pegang jantungmu, katakan aku pasti selamat. Tidak akan mengalami kelaparan, tidak akan mengalami sampar, tidak akan mengalami maut karena pedang. Karena semua pendakwaan si jahat. Nah bagian yang kedua, cara kerja perangnya si iblis tidak menentukan kemenangan kita. Kemenangan kita ditentukan oleh Yesus. Percaya kita memberikan kepada kita kepastian bahwa kita pasti menang. Itu sebabnya iblis tahu bahwa orang-orang percaya udah gak takut mati. Iblis tahu orang-orang percaya gak takut mati. Makanya iblis harus bawa orang-orang percaya untuk takut hidup. Takut ngadepin lapar, takut ngadepin penyakit, takut ngadepin masalah. Karena iblis tahu kalau sama mati dia udah gak takut. Udah ada Yesus yang menang atas maut. Hidup kekal. Tapi iblis tahu sekarang mereka takut hidup. Tidak punya keberanian berjuang. Tidak punya keberanian berperang. Apalagi berperang di alam roh. Itu sebabnya jadi lemah. Jadi lesu. Dan itu sebabnya kita harus ngerti cara kerjanya Tuhan di dalam peperangan. Dan cara kerjanya iblis di dalam peperangan. Dan bagaimana kita tunduk, percaya, berserah untuk ikut caranya Tuhan. Di dalam Keluaran pada pasal 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat 8. Bersama-sama kita baca. 2 ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Terus. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Amin. Nah katakan bersama-sama. Berperang. Katakan berperang. Ada satu catatan teks bahasa Ibrani akan dikeluarkan di screen. Kata berperang itu menggunakan 3 huruf. Lamed, Het, dan Mem. Disebut laham. Laham. Itu artinya berperang. Tapi yang di bawah lehem. Artinya bread, roti. Jadi waktu Tuhan ngomong di dalam Mazmur 23, screennya gak usah dirubah. Tuhan berkata di Mazmur 23 apa? Dalam konteks Daud. Di hadapan musuh-musuhku. Engkau menyiapkan apa? Hidangan. Dia memberi hidangan. Dia ngajak makan. Jadi kalau musuh ngajak perang, laham sama Tuhan. Tuhan ngajak kamu makan. Makanya di dalam teks Mazmur 23, kalau kamu tidak bisa menikmati makanannya Tuhan, kamu pasti perang. Ikut perang. Karena iblis mau kamu tidak bisa menikmati firman-Nya Tuhan. Gak bisa menikmati tubuh dan darahnya. Tidak bisa menikmati janjinya. Itu sebabnya kita pasti berperang, berhadapan dengan si musuh. Apabila kamu percaya akhir zaman bukan peperanganmu, tapi adalah tentang imanmu kepada apa yang telah Yesus sediakan bagimu, bagiku, kita akan rest. Kita akan rest, kita akan memperoleh damai sejahtera. Makanya di dalam urutannya Wahyu 6 pertama kuda putih, kuda merah ngambil damai sejahtera, baru kuda hitam timbangan, baru kuda hijau kuning. Sebelum kuda hijau kuning ada suara. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berbicara tentang kebenaran, terang, dan kasih. Nah sebelum terang, kebenaran, terang, dan kasih ada apa? Kuda hitam, bicara timbangan. Di kitab Daniel dikasih tahu, Belshazzar, kamu ringan banget, padahal dia kaya, dia raja. Tapi kamu ringan banget, kamu gak ngerti tentang kekudusan, kamu gak ngerti tentang kebenaran, kamu gak ngerti tentang kerajaan surga. Light, ringan, hari ini juga kamu mati. Maka di tengah kekayaannya Belshazzar mati. Di tengah semua kekuasaannya dia mati. Bayangin. Untuk kasih tahu. Jadi kebenaran, terang, dan kasih itu diberikan sebelumnya ada timbangan. Engkau dan aku yang menghargai kebenaran. Yang menghargai terang. Bicara tentang pengampunannya Tuhan. Bicara tentang kasihnya Tuhan. Tubuh darah Yesus. Kita punya heavy, punya kemuliaan. Punya bobot di hadapan Tuhan. Kita dipelihara. Itu sebabnya kalau kita terus hidup hanya untuk bicara tentang kekayaan dunia, jabatan dunia, semua pencapaian dunia, we are light, ringan. Ditiup. Makanya dalam beberapa teks kalau kau baca di Perjanjian Lama,
Tuhan bilang, aku akan tiup mereka semua. Kayak debu, ringan. Tapi engkau gak bisa ditiup. Itu sebabnya iblis gak mau engkau dan aku berani hidup. Iblis maunya kita berani mati. Karena tahu kalau mati masuk surga. Iblis bilang, enggak, gue bikin lu sengsara. Tapi hari ini kita mau bilang sama si jahat. Dia tidak punya kemenangan lagi. Karena di dalam Yesus Kristus peperangan sudah selesai. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak laham, tapi kita lehem. Lehem, kita mau makan rotinya dari Tuhan. Menerima tubuh dan darah Yesus. Kita mau menerima pengurapannya, menerima minyak kudusnya. Kita perhatikan perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 91. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-15. Mazmur 91 ayat ke-15. Bersama-sama kita baca. 2, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Stop, ulangi Pak, kita baca. Aku akan menyertai dia dalam apa? Ya. Jadi waktu Tuhan jawab, apa yang namanya Tuhan jawab? Gue sertai lo dalam kesesakan. Apa? Ayo lu makan bareng gue. Makan bersama. Di tengah kesesakan. Jadi kalau kita nggak punya uang dan kita tidak menghargai tubuh dan darah Yesus lebih dari uang, kita akan kecewa. Kita kehilangan karir, jabatan, kehilangan, dan kita tidak menghargai bahwa tubuh dan darah Yesus gambaran bahwa kekayaan yang lebih dari semua itu, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengerti itu di hadapan Tuhan, heavy, berbobot orang ini. Dia akan menerima berkat yang dari Tuhan, bukan dari hasil upaya, yang dari Tuhan. Kalau kita baca Nehemia 9 ayat 25, saya sudah sampai kepada bagian terakhir apa yang kita mau sampaikan hari ini, Tuhan mau sampaikan buat kita. Nehemia 9 ayat 25, Nehemia ini bicara tentang waktu bangsa Israel ke Babel, terus udah balik lagi. Nehemia mau membangun bait suci yang baru, itu gambaran era kita. Dikatakan mereka merebut kota yang berkubu. Mereka merebut apa? Tanah subur. Mereka merampas rumah penuh berisi berbagai barang baik. Kemudian apa? Mereka merampas kebun-kebun anggur. Merampas kebun-kebun zaitun. Merampas pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan, menjadi kenyang dan gemuk. Bersama-sama mulai dari kata mereka hidup. 2 ya, mereka hidup mewah karena apa? Kebaikanmu yang besar. Jadi ada banyak banget merebut kota, merampas rumah, kebun anggur, kebun zaitun. Mereka makan, mereka hidup. Tapi cuma satu alasannya, mereka menerima itu hanya satu karena kebaikanmu ya Bapak. Jadi akan ada orang yang berusaha memperolehnya di dunia, tiba-tiba Tuhan bilang kamu terlalu ringan, gone. Tapi ada orang yang kayaknya nggak dihitung, direndahkan, karena hanya berbicara tentang iman, hanya berbicara tentang tubuh darah Yesus. Tapi Tuhan bilang tidak, justru mereka akan menerima apa yang kusediakan. Dan saya berdoa, baik kita sekarang yang sedang diberkati, punya semua, punya jabatan, punya kekayaan, maupun kita yang tidak punya, hari ini bersukacitalah. Karena kekayaan kita bukan dihitung dari keadaan kita. Kekayaan kita semua dihitung dari iman kita. Dan kita semua sedang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh tubuh darahnya kita semua menjadi satu. Kita tidak laham, kita tidak sedang berperang. Kita sedang menerima lehem, menerima makanan, menerima roti, menerima tubuh darah Yesus. Kita semua pasti diselamatkan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Nah yang ketiga, di dalam Efesus pasal 6, pada ayat 10. Ini yang terakhir, Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian firmannya. 2, iya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Terus ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Bapa, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Terus. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Bersama-sama Bapa. saya, ambillah. Ambillah. Ambillah, di situ ditulis semuanya, tapi satu, ambil. Itu bukan sesuatu yang kamu kerjakan, itu sesuatu yang kamu terima. Ketopong keselamatan, baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan dalam teks Indonesia keadilan, teks Inggris menggunakan lebih tepat righteousness, kebenaran karena iman. Kemudian apa? Ada juga ikat pinggang
ikat pinggang kebenaran. Jadi dua-duanya kebenaran. Tapi sebenarnya ikat pinggangnya bicara truth, firman yang adalah kebenaran dari Tuhan. Baju jirahnya kebenaran yang kamu terima by faith, bukan karena perbuatan. Jadi kita akan mempunyai itu semua karena kita ambil satu-satu, ambil satu-satu. Termasuk doa. Banyak orang mengatakan kamu harus berdoa. Seolah-olah doa itu sedang melakukan pekerjaan. Di dalam konteks peperangan roh, doa itu kamu sedang mengambil. Perisai iman, perisai itu sesuatu yang kamu ambil. Semua panah si jahat ketemu perisai itu, mati. Nah, kita sekarang ada di alam itu sekarang. Kalau kamu sedang punya bisnis, punya karir, punya pekerjaan apapun, bawa itu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan kuduskan, meteraikan dan proteksi dan lindungi. Karena kalau tidak habis. Kalau kamu sekarang sedang tidak punya apa-apa, berbahagialah karena Tuhan sedang menyiapkan berkat yang besar bagi kamu untuk kamu terima. Haleluya. Kalau kamu dan saya seperti saya, kita sedang melayani, percayalah pelayanan ini bukan tentang kita, ini semua tentang Yesus. Mari kita membawa Yesus supaya Yesus diperlihatkan kepada semua orang. Bahwa Yesus sedang mengasihi, Yesus sedang memberkati. Kita bukan orang yang hidup di zaman Nuh. Nuh itu menerima kasih karunia tapi dia orang berdosa. Banyak orang sekarang percaya menerima kasih karunia tapi selalu ngomong aku orang berdosa. Kita bukan hidup di zaman Nuh. Kita hidup di zaman kasih karunia Kristus. Segala dosa sudah selesai. Sebagai ayat penutup saya akan baca di dalam 1 Korintus 15. Dan kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56. Demikian firman-Nya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Tanpa dosa, maut tidak ada sengatnya. Itu sebabnya iblis tahu, wah sekarang maut gak ada sengat nih. Dia bukan mau ngajakin kita mati, dia mau ngajakin kita hidup. Berani gak kita hidup di dalam semua tantangan ini? Makanya banyak orang bunuh diri. Tapi Tuhan udah bilang kita adalah orang kudus yang sudah dibenarkan. Kita berani memasuki kehidupan ini dengan iman. Sebagai orang benar kita pasti terpelihara. Katakan amin untuk itu. Baru dikatakan apa selain sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kalau gak ada hukum Taurat, dosa gak ada kuasanya. Itu sebabnya kita akan terus dibawa mindsetnya, pikirannya kita ada di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya yang ketiga di dalam peperangan rohani yang paling penting adalah mengambil apa? Sikap untuk selalu berdoa. Dan kita berdoa bukan sebagai orang berdosa, kita berdoa sebagai orang kudus. Kita berdoa bukan untuk mematahkan ini, menghancurkan itu, kita berdoa untuk menerima kekudusan dan menerima kebenarannya. Supaya hari ini yang pertama, bagaimana kita hidup berkemenangan di akhir zaman? Yang pertama, kita harus mau tunduk kepada Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu rest, kelegaan. Kemudian dia katakan apa? Belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kemudian dia katakan apa? Kenakanlah kuk yang kupasang. Sebab kuk itu ringan rasanya. Jadi ikut Yesus ada kuknya. Apa kuknya? You need to learn how to rest. Kamu dan saya harus belajar untuk rest. Tunduk, percaya, berserah. Yang kedua, kita bukan diajak perang sama Tuhan. Kita dibawa ke medan perang untuk makan bersama Tuhan. Tuhan kasih lihat semua musuh-musuhmu sudah aku kalahkan. Ketika kita menerima tubuh darah Yesus, lihat kemenangan Yesus. Lihat kemenangan Yesus. Dan terima itu sebagai berkat. Yang ketiga, kita ada di dalam peperangan roh. Yang mau dihancurin jiwa kita, bukan fisik kita, jiwa. Maka kita akan stres, depresi. Tapi hari ini bangkitkan rohmu. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang kudus, sebagai orang-orang yang benar. Apa yang saya sampaikan tidak sempurna. Saya membutuhkan beberapa lembar untuk membuat catatan, tetap aja gak bisa sempurna. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Dan biarlah hari ini kamu dibebaskan dari ketakutan. Saya dibebaskan dari kekhawatiran dan ketakutan juga. Kita semua
Apapun keadaanmu, kaya, miskin, punya ini, punya itu, atau tidak punya, hari ini bersyukurlah karena Yesus. Karena Yesus, semua yang tidak ada menjadi ada. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, semua yang tidak bisa menjadi bisa. Dan diberkatilah kita semua. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap jiwa kita benar-benar dimerdekakan karena Yesus Kristus. Kuat karena Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan hari ini sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kembali sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah wujud percaya kita, wujud penundukan kita kepada kasih-Nya Bapa. Ini wujud peperangan kita melawan si jahat, dan ini wujud doa kita. Dengan satu tindakan, yaitu menerima tubuh darah Yesus. Kita melakukan semuanya dan menerima kemenangan. Dan jadilah percaya, penyakit kita disembuhkan, luka kita dipulihkan, kita diberi kekuatan, dan kita memperoleh hikmat serta anugerah untuk menang di dalam kehidupan. Mari kita angkat roti saja dengan iman, dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh pengorbanan dan persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan untuk menerima kemuliaan di akhir zaman, yaitu menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kami menerima terang, menerima kebenaran, menerima kasih-Mu dan hidup di dalamnya. Kami tidak akan dirusakkan. Kami bersyukur kami semua oleh kuasa Roh Kudus hidup bagi kemuliaan Bapa. Engkau yang mengubahkan pribadi, karakter kami, semua sifat-sifat buruk kami dan semua hal-hal yang negatif dalam hidup kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dan memberkati banyak orang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kebenaran-Mu ya Bapa, di atas kayu salib semua sudah selesai. Kami memperoleh hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, kita bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dengan iman bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, bahkan memperoleh perlindungan yang sempurna. Kami semua dijaga malaikat, malaikat melayani kami untuk kemuliaan Bapa. Kami menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersama keluarga besar kami, anak-anak kami percaya kami tidak akan tertular virus, kuman, bakteri, tidak akan tertular penyakit di akhir zaman ini. Kami semua dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk sakit penyakit. Kami bersyukur, kami terhitung dalam bilangan orang-orang yang menerima tanda tau, tanda salib, tanda darah Yesus Kristus, tanda keselamatan. Dan inilah kebenaran yang daripada-Mu ya Bapa. Kami semua menjadi ciptaan yang baru, menerima makanan dan pengampunan setiap hari, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan oleh darah Yesus Kristus kami semua dikuduskan. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, minyak zaitun ini, kita doakan. Kita bersyukur oleh Roh Kudus kita menjadi bait suci Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, berkuasa atas hidup kita, memimpin kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus dan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dimanapun minyak zaitun ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat, ada perlindungan, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan biarlah kita semua menerima tanda kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara dimanapun berada boleh angkat tangannya. Saya berdoa semua yang sakit disembuhkan. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka perlindungan, Tuhan memberikan mereka kekuatan jiwa untuk berani hidup menghadapi semua tantangan. Menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu dilimpahkan atas mereka semua.
Kami percaya kami memasuki peperangan kehidupan sebagai pemenang yang menerima kemenangan karena Yesus Kristus. Karena peperangan sudah diselesaikan. Kami hari ini rest dan menjadi percaya, tunduk dan berserah kepada kasih karunia-Mu. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan. Kami berdoa mereka sehat. Kami berdoa mereka semua dan kami semua menerima damai sejahtera. Menerima perlindungan, tidak celaka mara bahaya, tidak kekurangan. Dan biarlah apapun yang mereka perlukan, Engkau perintahkan datang memberkati mereka. Dan kami semua bersama keluarga diselamatkan. Sampai ke anak cucu kami semua diselamatkan. Memasuki zaman akhir kami benar-benar terpelihara di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Angkat tangannya Bapak Ibu yang ada di rumah yang telah mengikuti ibadah online dari GCC. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sukacita telah mendengar kabar baik. Amin. Bahwa saudara adalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya percaya kita yang telah mengikuti ibadah online GCC, kita semua sangat-sangat diberkati. Yang setuju saya katakan sama-sama amin di tempatmu. Amin. Puji Tuhan. Mari kami mengajak saudara, Bapak Ibu, siapapun yang telah menerima berkat melalui pengajaran yang luar biasa ini, saudara dukung pelayanan ini. Karena pelayanan ini perlu dukungan saudara. Dukungan saudara akan sangat berarti supaya semakin banyak orang yang mendengar kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini. Supaya semakin banyak orang diberkati dan lebih-lebih lagi diselamatkan, dipulihkan, mengalami mujizat, mengalami kehidupan yang baru dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mari dukung, dan saya sangat percaya setiap dukungan saudara adalah benih yang saudara tabur di dalam ladang Tuhan Yesus Kristus yang ada di GCC. Dan Tuhan yang berjanji bahwa benih saudara akan dilipat gandakan 100 kali lipat ganda, bahkan lebih lagi. Amin. Biarlah saudara diberkati. Saudara boleh transfer, yaitu melalui ibadah online. Sebelum transfer, saya sarankan doa dulu. Kemudian waktu transfer, jangan terpaksa sukacita. Karena apa? Karena ada suatu berkat yang kau terima melalui secara rohani melalui pelayanan ini. Ya, di nomor rekening Bank BCA 8700 133177. Dan juga saudara boleh transfer, yaitu persembahan persepuluhan online di Bank BCA 8700 105 777. Dan di layar saudara ada barcode, ada QR yang saudara boleh scan. Dan doa sebentar, dan saudara, saya persilakan transfer di tempat saudara berada. Saudara akan sangat diberkati. Dalam rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Bahkan di tengah-tengah resesi, Tuhan sanggup melipat gandakan berkatnya atas kehidupanmu. Amin. Kami juga menaruhkan yaitu nomor-nomor telepon para pastor GCC. Kami dengan sukacita menantikan telepon saudara atau WhatsApp saudara. Dan kami akan dengan sangat bahagia bisa mendoakan saudara, mendukung saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama sebab janji Tuhan Yesus berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau ada yang sakit, percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Ketika kita doa, pasti mengalami kesembuhan. Amin. Dan juga kami minta dukungan saudara di dalam pelayanan kita secara online. Karena pelayanan kita ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Sekarang sudah lintas negara, udah lintas wilayah, udah lintas denominasi. Dan kami percaya bahwa ketika saudara mendukung kita di dalam pelayanan online, akan semakin tersebar luas kabar baik ini. Jangan lupa buka link YouTube GCCC. Dan setelah saudara lihat, saudara tonton, saudara saksikan, pencet tombol like-nya. Tombol like dan ada kolom komen, saudara isi komennya. Nah, komen-komen ini saudara isi dengan perkataan saudara yang memberkati. Ya, dengan kata lain boleh juga haleluya. Terima kasih pastor. Firman-Nya sangat menguatkan saya. Haleluya, saya sembuh setelah saya ikut beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa juga tombol subscribe-nya juga dipencet. Amin. Puji Tuhan.
Dan kita juga punya program setiap jam 9 malam. Setiap jam 9 malam kita akan berdoa bersama secara online. Saudara di tempat kerja, di kantor, atau dimanapun. Dan kita juga akan berdoa. Banyak hal yang akan terjadi. Banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan. Buat kita dan juga buat bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa, kita percaya pandemi ini akan segera berlalu dari Indonesia. Amin. Biarlah bukan hanya kita saja, tapi gereja-gereja lain, bangsa kita juga diberkati karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita terima doa berkat, mari saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama sebagai pengucapan syukur kita. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu dan kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan karena Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tutup fellowship kita ini dan percayalah semua doa kita Tuhan jawab dan bersukacitalah selalu. Ingat, tunduk, percaya, berserah. Lechem, kita selalu menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kita ambil semua perlengkapan senjata yang dari Bapa dengan cara sederhana, berdoa. Dan kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita semua di dalam Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.